Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Okta Faransya Hendra, NIM 2214080045. Saya mahasiswa semester 3 Tadris Fisika UIN Imam Bonjol Padang. Baik teman-teman, di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan konsep-konsep cara kerja alat simulasi sel neuron. Sel neuron merupakan sel yang menjembatani impuls dalam tubuh manusia, baik dari otak menuju organ ataupun sebaliknya. Jumlah sel neuron di otak kita mencapai 80 miliar sel. Struktur pertama kita kenal dengan akson. Bagian ini bertanggung jawab untuk transmisi impuls listrik dari satu sel neuron ke sel neuron berikutnya yang akan berujung pada target akhir yaitu organ ataupun otot. Setelah itu, kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab menerima impuls dari satu sel neuron, organ, otot, ataupun juga otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel saraf bernama nukleus, yang berisi material genetik untuk mengatur perkembangan dan pertumbuhan dari sel-sel neuron. Selain itu, struktur sel juga mengandung selubung mielin untuk membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel neuron. FYI nih guys, bahwa kecepatan konduksi listrik di badan kita mencapai 120 mps di sel-sel yang mempunyai selubung mielin. Lalu, bagaimana ya kira-kira sel neuron bekerja? Dalam tubuh kita terdapat banyak sekali sel saraf. Di antara sel saraf yang satu dengan yang lain terdapat celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan sel listrik ini akan diterima oleh dendrit dan diteruskan melalui badan sel mencapai akson. Di antara dua sel-sel ini, terdapat senyawa kimia yang bernama neurotransmitter. Neurotransmitter ini berperan dalam konduksi listrik dari satu sel neuron ke sel berikutnya. Neurotransmitter ini akan dilepaskan di sinaps dan menghasilkan potensial aksi di sel berikutnya. Di sini listrik akan terus dioper antara satu sel neuron sampai sel neuron terakhir yang akan menggerakkan organ. Nah, jempolnya bergerak nih. Selanjutnya, mari kita berkenalan dengan bagian-bagian dari simulasi sel neuron. Pertama ada model sel yang terbuat dari styrofoam dan listriknya kita gunakan di sini adalah lampu LED. Di sini ada juga kipas. Kipas ini berfungsi sebagai visualisasi dari organ dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya juga ada power bank. Di sini sebagai suplai energi listrik. Selanjutnya ada probe dan papan PCB untuk memudahkan merangkai. Nah, rangkaian yang kita gunakan adalah rangkaian paralel. Ya, kenapa ya rangkaian paralel? Rangkaian paralel adalah rangkaian komponen listrik yang disusun secara berjajar sehingga membentuk cabang di antara sumber arus listrik. Pada rangkaian ini, arus mengalir pada setiap cabang berbeda, sedangkan potensialnya sama. Kenapa menggunakan rangkaian paralel? Kelebihannya yaitu, jika salah satu lampu padam, lampu yang lain tetap menyala. Nyala lampunya sama terang, ini sangat cocok digunakan pada simulasi sel neuron. Adapun kekurangan dari rangkaian ini adalah membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak. Selanjutnya juga ada sensor gerak DC 12 volt, yaitu sensor infrared. Dan kita juga menggunakan transistor, berguna untuk menghubungkan rangkaian kita. Nah, seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa sel neuron merupakan sel yang mengantarkan impuls listrik di dalam tubuh manusia. Di otak saja terdapat 86 miliar sel neuron. Untuk langkah kerja pertama, kita hidupkan dulu power bank sebagai sumber energi listrik. Nah, ketika dihidupkan, lampu akan menyala. Ini menandakan bahwa alat kita berfungsi dengan baik. Kita tunggu sampai lampunya padam. Setelah lampu padam, kita dekatkan tangan kita ke sensor. Sensor akan membaca gerakan tangan kita, sehingga lampu menyala. Ini menandakan bahwa impuls bekerja dengan baik di dalam sel neuron. Nah, impuls pertama kali diterima oleh dendrit dan akan diteruskan ke badan sel yang terdapat di dalamnya nukleus. Impuls tersebut akan diteruskan melalui akson dan dipercepat oleh selubung mielin. Impuls akan berakhir nantinya di sinaps. Nah, di sinaps ini ada yang namanya senyawa neurotransmitter. Nah, kabel yang menjulur ke bawah ini menandakan neurotransmitter yang dilepaskan kepada kipas, sehingga kipas bergerak. Kita masuk ke dalam konten isi dalam proyek ini.
Dalam fisika, kita mengenal konsep listrik, yaitu rangkaian listrik secara paralel. Oh iya, listrik dalam tubuh manusia berasal dari ion-ion di dalam tubuh kita. Dalam biologinya, kita kenal bagaimana sel mengirimkan impuls dari otak ke organ. Untuk kimianya sendiri, kita mempelajari ion dan molekul, serta sel elektrolit yang terdapat dalam power bank sebagai sumber energi listrik. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.